Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak level 5 yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari hari kemarin? Ya, betul sekali, kemarin kita sudah belajar tentang organ pencernaan manusia. Hari ini kita akan belajar tentang organ peredaran darah pada manusia. Sebelum itu kita ucapkan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti yang kita pelajari bisa kalian pahami dengan baik. Kita akan belajar tentang organ peredaran darah manusia ya. Jadi ada 3 organ penting dalam tubuh kita yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita ya. Yang pertama yaitu jantung ya. Yang tahu jantung itu di mana? Jantung berada di bagian rongga sebelah kiri, rongga dada sebelah kiri ya. Besar jantung adalah sekepalan pemiliknya ya, sekepalan tangan pemiliknya ya. Kemudian fungsi jantung itu apa ya? Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh kita. Nah, sekarang kita lihat bentuk tiruan dari jantung. Ini adalah model jantung ya. Model jantung kita seperti ini ya. Jantung terdiri dari 4 ruang ya, 4 ruang. Sebelum masuk ke 4 ruang, kita lihat dulu. Ini adalah otot-otot jantung ya, otot-otot jantung. Nah, kita lihat di sini supaya kalian tidak bingung ketika kalian menghadapi soal tentang jantung, hadapkan ke arah tubuh kita seperti ini ya, sesuai dengan arah tubuh kita. Kalau kita menghadap ke depan, maka hadapkan kertasnya ke depan sama. Jadi kalian tidak akan bingung mana kiri dan kanannya. Yang kiri adalah sama seperti kita berada di kiri ya, tangan kiri kita. Kemudian yang kanan sesuai dengan tangan kanan kita. Jadi kalian tidak bingung ya, hadapkan kertasnya ke depan. Nah, kita kembali ke bentuk model jantung ini ya. Jantung kita terdiri dari 4 ruang. Yang pertama yaitu serambi kanan, kemudian bilik kanan, serambi kiri, jadi yang atas ya, atas serambi kiri, kemudian bawah bilik kiri. Antara serambi dan bilik terdapat katup jantung. Apa ya katup jantung itu? Katup jantung adalah sekat jantung yang menghalangi darah kotor dan darah bersih bercampur ya, sehingga tetap terjaga kebersihannya, jadi tidak bercampur. Ada sekat jantung untuk memisahkan. Dan jantung ada seperti itu. Nah, serambi kanan dan bilik kanan biasanya mengandung darahnya mengandung karbon dioksida. Serambi kiri dan bilik kiri darahnya sudah mengandung oksigen atau O2 ya. Kemudian yang ini biru dan merah, ini adalah pembuluh-pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita ya, baik keluar jantung maupun masuk ke jantung kembali. Pembuluh darah jenisnya ada 2, yaitu pembuluh darah nadi atau pembuluh darah arteri. Yang kedua, pembuluh darah vena, pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena. Pembuluh darah nadi atau arteri berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung untuk menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah balik, namanya saja balik ya, berarti balik ke jantung lagi. Pembuluh darah balik atau vena berfungsi membawa darah dari seluruh tubuh masuk kembali ke jantung ya. Kemudian organ peredaran darah yang ketiga yaitu paru-paru. Ya, di sini ya paru-paru. Paru-paru kita ternyata juga berfungsi dalam peredaran darah kita selain untuk organ pernafasan kita ya. Paru-paru di sini berfungsi sebagai penyuplai oksigen di dalam darah kita. Hubungannya dengan organ peredaran darah itu adalah sistem peredaran darah. Apa tuh sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah yaitu sistem yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Ada 2 sistem ya.
sistem peredaran darah kecil, dan sistem peredaran darah besar. Apa ya perbedaannya? Kita pahami satu persatu ya. Sistem peredaran darah kecil secara sederhana bisa dijelaskan sebagai berikut. Jadi peredaran darah kecil itu dari jantung, kemudian ke paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Itu secara sederhananya. Nah, penjelasan terperincinya sebagai berikut ya. Sistem peredaran darah kecil yaitu secara lengkapnya seperti ini ya. Darah dari serambi kanan, kemudian bilik kanan yang mengandung karbon dioksida tadi dipompa oleh pembuluh nadi atau pembuluh arteri pulmonalis masuk ke paru-paru untuk kemudian dia mengikat oksigen yang ada di dalam paru-paru. Kemudian setelah itu dia dibawa kembali lagi ke jantung oleh vena pulmonalis atau pembuluh balik pulmonalis menuju ke serambi kiri. Kemudian masuk ke bilik kiri dan siap diedarkan ke seluruh tubuh. Itu tadi sistem peredaran darah kecil. Nah, sekarang sistem peredaran darah besar kita pahami ya. Kalau tadi peredaran darah kecil itu hanya jantung ke paru-paru kemudian jantung, jaraknya sedikit ya, kecil ya. Sedangkan kalau peredaran darah besar secara garis besarnya adalah jantung, seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung kembali. Sedangkan penjelasan terperincinya sebagai berikut ya. Darah bersih tadi yang berada di bilik kiri akan dipompa oleh jantung menuju ke seluruh tubuh, entah menuju ke organ pencernaan, kemudian ke sistem sekresi dan sebagainya, ke hati, kemudian ke seluruh tubuh diberikan darah ya, disuplai darah ya. Kemudian setelah itu dari seluruh tubuh tadi setelah tidak digunakan dia akan kembali ke jantung lagi dengan membawa karbon dioksida masuk ke serambi kanan, kembali ke jantung, kemudian menuju ke bilik kanan dan akan kembali lagi ke paru-paru untuk melanjutkan prosesnya tadi ya, sistem peredaran darah kecil tadi. Jadi secara untuk sistem peredaran darah besar. Demikian tadi anak-anak pemaparan Ustadzah tentang organ-organ peredaran darah dan juga sistem peredaran darah pada manusia ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya, yaitu tentang gangguan-gangguan pada peredaran darah manusia. Ternyata kadang-kadang sangat berbahaya bagi tubuh kita seperti itu. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.